Selanjutnya isu yang kedua yaitu kesiapan untuk menghadapi 5G. Jaringan 5G saat ini telah diadopsi oleh beberapa negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Penggunaan 5G ini pun mengakselerasi peluncuran jaringan besar-besaran di banyak negara karena industri telekomunikasi akan berupaya untuk menyediakan layanan baru untuk pelanggan individu dan organisasi. Bahkan menurut survei yang dilakukan perusahaan perangkat lunak telekomunikasi asal Amerika Serikat, Ciena, 31% responden dari kalangan perusahaan di Singapura, Indonesia, Filipina, dan Jepang sepakat bahwa manfaat terbesar yang dimiliki 5G adalah kapabilitasnya dalam mendorong terwujudnya transformasi digital serta berbagai aplikasi digital. Namun perlu diingat bahwa menerapkan 5G menjadi tantangan yang besar serta bisa mengakibatkan potensi serangan cyber yang lebih besar. Swasta sebagai pihak yang menyediakan infrastruktur harus melakukan pendekatan yang berbeda dalam mendesain dan menggelar jaringan 5G agar jenis serangan yang sama pada 3G dan 4G tidak terulang. Yang ketiga yaitu WFH, work from home, akan terus dilakukan. Pandemi COVID-19 saat ini mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dari rumah yang kemudian mendorong transformasi digital. Maka mendukung hal tersebut, salah satu teknologi yang diterapkan adalah cloud computing. Kebutuhan akan perangkat mahal dengan daya komputasi yang besar pun mulai berkurang. Berkurangnya kebutuhan tersebut kemudian digantikan dengan desktop tervisualisasi. Desktop tervisualisasi pun dapat membantu perusahaan untuk menyediakan perangkat terhubung yang lebih sederhana dan memungkinkan karyawan untuk mengakses program dan sumber daya yang dibutuhkan secara daring. Namun disayangkan, banyak dari solusi ini masih mengandalkan teknologi lama seperti VPN yang tidak stabil, alat token fisik, hingga gembok digital berbasis teknologi yang memang tidak dirancang untuk mendukung konektivitas secara simultan. Teknologi lama yang masih diandalkan ini bahkan beberapa di antaranya hanya menjadi solusi sementara. Selain itu, teknologi lama ini juga dianggap terlalu kompleks untuk sebagian karyawan yang tidak paham dengan diakibatkannya terhadap keamanan cyber. Sangat penting untuk mendesain ulang secara lokal cara karyawan terhubung. Mendesain ulang cara karyawan terhubung ini menurutnya dapat memangkas komplikasi keamanan cyber terkait dengan kebijakan Bring Your Own Computer yang sekarang menjadi sebuah kelaziman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan. Yang keempat yaitu penetrasi cloud meningkat. Perpindahan besar-besaran ke cloud computing tidak lagi dilakukan hanya untuk mendukung tugas mendasar seperti email. Banyaknya kegiatan yang divirtualisasikan pada tahun 2021 saat ini mendorong perusahaan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sistem keamanan di lingkungan cloud yang digunakan. Kontrol keamanan jaringan yang memang menjadi komponen penting untuk mendukung keamanan cloud. Tetapi perusahaan juga perlu memperkuat kontrol keamanan ini dengan lapisan tambahan. Hal ini terutama di lingkungan pengelolaan identitas dan manajemen akses, seiring dengan meningkatnya skalabilitas pada penggunaan cloud di perusahaan. Kesalahan yang terjadi pada konfigurasi identitas banyak ditemukan di akun cloud. Kesalahan ini menunjukkan adanya risiko keamanan yang besar dari organisasi yang bahkan dapat mempengaruhi seluruh lingkungan cloud dalam waktu singkat. Maka dari itu, tim keamanan perusahaan harus bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan kecepatan yang dihadirkan oleh teknologi cloud computing. Apabila tim keamanan lambat dalam mengantisipasi risiko keamanan ini di tahun saat ini dan tahun mendatang, jumlah kerentanan dikhawatirkan akan muncul jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. 4 isu yang diprediksi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang secara besar-besaran menerapkan cloud untuk mempermudah penerapan bekerja dari rumah dengan kecepatan yang baik. Risiko keamanan yang ada harus bisa ditangani dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.